أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, para jamaah salat maghrib dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar di Radio Perak Jaya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang masalah fikih, dan pembahasan kita yaitu masih dalam pembahasan masalah adzan. Dan pada pembahasan yang telah lalu sudah kita jelaskan syarat adzan, syurutul adzan, syarat-syarat adzan. Kemarin sudah kita jelaskan yang pertama yaitu dukhul waktu salat, masuknya waktu salat. Jadi adzan syarat yang pertama sudah masuk waktu salat. Ya, karena tujuan dari adzan adalah pemberitahuan ya sudah masuk waktunya salat. Jadi adzan harus tepat waktu atau sudah masuk waktu salat. Baik, sekarang kita lanjutkan syarat yang kedua di antara syurutul adzan, syarat-syarat adzan, niyatul adzani, niat adzan. Jadi syarat yang kedua niat adzan. Jadi apabila muadzin dia ingin adzan, maka apa? Dia harus punya niat. Ya, dia niat di dalam hatinya untuk adzan, ya, tanpa melafadzkan niatnya. Jadi yang pertama adalah niyatul adzan, ya, niat untuk adzan. Yustaratu li sihhatil adzani an-niyatu kasairil ibadat. Disyaratkan untuk sahnya adzan adalah niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi disyaratkan untuk adzan adalah niat. Jadi harus ada niat sebagaimana pada ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana ibadah salat, ibadah puasa, itu harus niat, harus dengan adanya niat. Begitu juga dengan adzan. Karena adzan adalah ibadah, maka harus dengan adanya niat. Menghadirkan dalam hatinya dia niat untuk adzan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi syarat yang pertama adalah niat. Jadi niat untuk adzan, dan juga niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ya apabila dia melafadzkan Allahu Akbar, dia tanpa meniatkan untuk adzan, dia melafadzkan Allahu Akbar, kemudian baru dia berniat melanjutkan adzannya asyhadu an la ilaha illallah, maka apa? Enggak sah adzannya. Jadi harus diulangi dari awal.
Ya, niat adanya dari awal adzan, tidak boleh dari tengah-tengahnya. Jadi harus ya dari awal adzan. Kemudian syarat yang ketiga di antara syurutul adzan, syarat-syarat adzan, ada bil lughatil arabiyyah. Adzan melafadzkan atau ditunaikan bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Jadi adzan itu harus dengan bahasa Arab, harus dengan kalimat-kalimat yang didatangkan oleh Nabi SAW, dan juga dengan bahasa yang ada di dalam syariat. Jadi lafadznya harus dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bahasanya harus dengan bahasa Arab. Jadi menunaikan adzan harus dengan bahasa Arab. Fayustaratu kaunil adani bil lafdzil arabi. Disyaratkan keberadaan adzan harus dengan bahasa Arab. Jadi adzan syaratnya harus dengan bahasa Arab. Wala yasikhul ityanu bihi bi ayyi lughatin ukhra walau ulima annahu adzanun. Dan tidak sah adzan dengan bahasa apapun saja selain bahasa Arab, walau ulima annau adzan, walaupun diketahui itu adalah adzan. Ya, walaupun diketahui itu adalah adzan, maka tidak sah adzannya. Jadi tidak sah adzan dengan bahasa-bahasa yang lain. Dengan bahasa Indonesia adzannya ya pakai melafadzkan bahasa Indonesia Allah Maha Besar, atau pakai lafaz bahasa Inggris, atau dengan bahasa Inggris, atau dengan bahasa-bahasa daerah atau yang lainnya, maka tidak sah adzannya. Jadi harus dengan bahasa Arab. Walau ulima annahu adzan, walaupun ya diketahui itu adalah adzan. Walaupun pakai bahasa Indonesia, masyarakatnya tahu itu adalah adzan, maka tidak sah adzannya. Kenapa? Ayo ikhwah, ya karena adzan itu adalah ibadah. Dan ibadah itu ta'abudiyah, mauqufah, tergantung ya di dalam syariat. Harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi adzan itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Enggak boleh dirubah, enggak boleh ditambah-tambahi, dan juga enggak boleh dikurangi. Dan adzan sejak zamannya Nabi SAW sampai sekarang itu pakai bahasa Arab, dimanapun saja daerahnya. Ya, dimanapun saja daerahnya ya harus dengan bahasa Arab. Sebagaimana membaca Al-Quran, baca zikir-zikir, itu juga harus dengan bahasa Arab. Sama dengan adzan. Adzan termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah, maka harus dengan bahasa Arab. Dan juga kalau adzan itu diperbolehkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, boleh dengan bahasa ini, boleh dengan bahasa yang lain. Yang satu ini adzan dengan bahasa ini, yang satu adzan dengan bahasa yang lain, yang satu pakai adzan bahasa Madura, yang satu bahasa Jawa misalnya, yang satu bahasa Sunda, maka itu akan membuat orang bingung, akan semrawut adzannya. Dan juga orang yang mendengarnya akan bingung, ini suara apa? Karena bukan bahasanya, dia nggak tahu. Mungkin dia sedang musafir dan safar, kemudian ada orang yang adzan pakai bahasa daerah, sehingga dia nggak mengetahuinya. Ini apa ini? Maka itu tidak diperbolehkan. Jadi adzan ya harus dengan bahasa Arab, dari awal sampai akhir ya harus dengan bahasa Arab. Sehingga kalau ada orang mengumandangkan adzan dengan bahasa Arab, sudah tahu siapapun orangnya mengetahui itu adalah adzan. Wa hadza madzhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini adalah pendapatnya Hanafiyah dan Hanabilah. Jadi adzan itu harus dengan bahasa Arab. Wa nahwihi madzhabu as-Syafi'iyah illa annahum qalu, dan juga madhabnya as-Syafi'iyah, mereka mengatakan harus dengan bahasa Arab. Cuma madhab as-Syafi'i mereka mentafsil, merinci lagi.
Perinciannya, idza lam yujad minhum man yuhsinu al-arabiyya ajza'ahum bihairiha. Apabila tidak ada orang yang baik bahasa Arabnya, yang bisa berbahasa Arab, maka boleh dengan bahasa yang lain. Di madhab as-Syafi'i mereka mengatakan kalau memang nggak ada orang yang bisa dengan bahasa Arab, yang bagus bahasa Arabnya, maka apa boleh dengan bahasa yang lain. Tapi lebih afdolnya, ya lebih mulianya harus dengan bahasa Arab. Ya karena adzan sejak zaman Nabi sampai sekarang itu dengan bahasa Arab. Nah, adapun menerjemahkan Al-Quran untuk taklim, ya untuk mempelajari anak-anak, untuk memahamkan kepada para jamaah, kepada para santri di sekolah-sekolah atau yang lainnya, maka apa itu tidak mengapa. Jadi kalau diterjemahkan untuk pemberitahuan, bukan untuk adzan, untuk diberitahukan ya supaya faham, maka apa itu tidak mengapa. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan syarat yang keempat dari syarat-syarat adzan. Khuluul adzani minal lakhni alladhi yuhayyiru al-makna. Kosongnya adzan dari kesalahan-kesalahan bacaan yang bisa merubah makna, Jadi yang keempat, kosongnya adzan dari kesalahan-kesalahan, maksudnya kesalahan bacaan yang bisa merubah makna. Jadi adzan syaratnya apa? Harus lafadznya benar, ucapannya benar, kalimatnya itu harus benar, tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan yang bisa merubah makna. Jadi adzannya kosong, ya adzannya bagus, nggak ada kesalahan yang bisa merubah makna. Dan adzan itu yang bisa merubah makna ada sebabnya. Sebab yang pertama, misalnya dia nggak mengerti tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, dia nggak mengerti tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, nggak ngerti nahwu, ya tidak mengerti apa itu tajwidnya bagaimana, ya tidak mengerti makharijul huruf, ya sehingga apa bisa salah ya di dalam adzan. Jadi apa? Dia tidak mengerti tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebab yang kedua, itu terjadi kesalahan, dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Ya, dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Mungkin muadzinnya bukan orang Arab, ya sehingga apa nggak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Atau sulit dia melafadzkan bahasa Arab, karena mungkin ada kebiasaan orang dengan bahasa khusus dia sulit ya untuk melafadzkan dengan bahasa Arab, sehingga apa salah bacaannya. Sebab yang ketiga, ketika terjadi kesalahan bacaan adzan adalah at-talkhin, melakukan adzan dengan berlebih-lebihan. At-talkhin yaitu yang melakukan adzan ya dengan berlebih-lebihan, seperti orang yang menyanyi, coba melakukannya sampai berlebih-lebihan. Misalnya Muhammad diganti dengan Muhammad. Jadi apa itu? Seperti orang yang melakukan berlebih-lebihan dalam melakukan adzannya, maka apa itu tidak diperbolehkan. Jadi yang keempat, ya harus kosong, harus sunyi dari kesalahan-kesalahan dalam bacaan adzan yang bisa merubah makna. Nah, di sini dijelaskan kama di hamzah akbar au baihi wa ghairi dzalika mimma yuhayyiru al makna. Seperti memanjangkan hamzah atau memanjangkan ha yang bisa memanjangkan ba yang bisa merubah makna. Jadi alifnya itu dipanjangkan, hamzahnya dipanjangkan. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Itu apa? Salah, nggak boleh. Karena Allah itu adalah huruf istifham. Ya punya makna apakah? Ya punya makna apakah? Jadi bisa merubah
makna, atau baknya dipanjangkan akbar juga apa? Tidak boleh. Itu bisa merubah makna, ya bisa merubah makna. Jadi kalau bisa merubah makna maka apa? Tidak diperbolehkan. Jadi memanjangkan hamzah, memanjangkan salah satu huruf dari huruf-huruf adzan yang bisa merubah makna. Wa kadzalika at-tamdidu az-zaidu anil matlubi fil adzani, atau dia memanjangkan tambahan yang dituntut di dalam adzan. Maksudnya apa? Dia memanjangkan harokat adzan yang enggak semestinya seperti itu. Yang asalnya harokatnya 4 ditambah lagi 5 sampai 10 sampai 15. Ya karena apa? Ingin melakukan adzannya. Maka apa? Tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia menambah huruf, ya menambah huruf dalam adzan atau salah harokatnya, maka apa juga tidak diperbolehkan. Misalnya menambah wawu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, ada wawunya, maka apa? Tidak diperbolehkan. Atau misalnya Allahu Akbar, wala ilaha illallah, ada tambahan wawunya, juga apa? Tidak diperbolehkan. Atau merubah harokat, ya merubah harokatnya, ashadu anna Muhammadan Rasulullah diganti dengan Rasulullah, jadi lamnya di fathah, juga apa? Tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada merubah harokatnya atau merubah ya hurufnya, menambah matnya atau semisalnya, itu adalah termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika adzan. Atau misalnya ashadu alla ilahan, sebenarnya la ilaha illallah, jadi ilahan jadi ditasdid, juga apa? Tidak diperbolehkan. Fa in akhalal makna, apabila kesalahan bacaannya tadi ya bisa merubah makna adzan, bisa merubah makna adzan, abtalal adzan, maka batal adzannya. Jadi kalau ada perubahan entah matnya atau ada tambahan hurufnya atau yang lain sehingga merubah maknanya, ya merubah maknanya, maka batal adzannya. Seperti akbar, baknya dipanjangkan, itu sudah berubah maknanya. Kalau berubah maknanya, maka apa? Itu batal adzannya. Wa illa kuriha indal jumhuri, apabila tidak merubah maknanya, itu dibenci menurut jumhur para ulama. Jadi yang penting, yang keempat, syaratnya adzan itu tidak ada kesalahan bacaan, tidak ada kesalahan bacaan yang bisa merubah makna adzan. Kemudian yang kelima, diantara syurutul adzan, syarat-syarat adzan, tartibu kalimatil adzani, susunan kalimat adzan. Jadi susunan kalimatnya adzan harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jadi susunan kalimat adzannya harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Tidak boleh didahulukan, atau tidak boleh diakhirkan, atau tidak boleh dirubah dengan yang lain. Ya, susunan kalimatnya harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Fayastaratu ayyatiya al-muadzinu bi kalimatil adani ala nafsin nadmi wa tartibi al-waridati fi sunnati duna taqdimin au ta'khirin li kalimatin au jumlatin alal ukhra. Disyaratkan supaya adzannya dengan kalimat-kalimat adzan yang sesuai dengan susunannya, sesuai dengan urutannya yang datang di dalam sunnah Nabi SAW, tanpa mendahulukan, tanpa mengakhirkan satu kalimat atau jumlah dengan yang lainnya. Jadi disyaratkan di dalam adzan, kalimat adzannya itu harus sesuai dengan urutannya, harus sesuai dengan susunan
yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ditakdim, nggak boleh didahulukan, nggak boleh diakhirkan, entah itu katanya, perkatanya atau perkalimatnya, ya tidak diperbolehkan. Contohnya misalnya aslinya Allahu Akbar, nggak boleh dirubah Akbar Allah, tidak diperbolehkan. Karena apa? Merubah perkata, ya perkata yang ada di dalam adzan tersebut. Ada juga nggak boleh apa? Merubah jumlah kalimatnya. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diganti syahadat kepada Nabi dulu, ya kemudian syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Tidak syahadatnya. Jadi harus berurutan sesuai dengan adzannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya khayyalas shalah, ya khayyalas shalah aslinya khayyalas shalah kemudian khayyalal falah, diganti khayyalal falah dulu, ya kemudian khayyalas shalah. Maka apa? Tidak sah adzannya. Jadi harus sesuai dengan susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa in fa'ala al-mu'adzinu dzalika ista'nafa al-adzan min awwalihi indal jumhuri. Apabila muadzin tadi, ya dia merubah katanya, perkatanya atau merubah perkalimatnya, maka harus memulai adzan dari awal lagi. Adzan yang tadi adalah batal, ya harus diulangi dari awal lagi, dari takbir lagi, ya sampai akhir. Misalnya ketika dia merubah syahadat kepada Nabi dulu, ya kemudian syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Enggak sah adzannya, harus ya diulangi dari awal. Atau misalnya dia mengatakan akbar Allah, maka apa juga sama, enggak sah adzannya, harus diulangi lagi dari awal menurut ya jumhur para ulama. Nah, karena apa? Tidak tertib, ya tidak tersusun dalam adzan, maka apa? Tidak sah adzannya. Karena adzannya Nabi SAW itu murattaban, tersusun, ya dari awal sampai akhir. Jadi harus sesuai dengan adzannya Nabi SAW. Dan juga ya karena adzan itu adalah ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan amalan Nabi SAW, harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Nggak boleh merubah, nggak boleh menambahi, nggak boleh mendahulukan atau mengakhirkan, ya tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan termasuk amalan Nabi SAW, bukan termasuk perkara Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Namun bagaimana kalau muadzin tadi dia salah, ya terjadi kesalahan di dalam urutan adzan karena dia lupa, ya bukan sengaja merubah adzan. Maka di sini ya apabila jarak adzannya itu sudah jauh, sudah lama, maka batal adzannya, harus diulangi dari awal. Misalnya ketika selesai adzan baru diingatkan tadi ada kesalahan adzannya, maka apa? Harus diulang dari awal. Tapi kalau baru ingat, ya ingatnya di tengah-tengah adzan dan baru sebentar, maka apa? Harus dirubah saat itu juga. Misalnya dia mengatakan hayya 'alal falah sebelum hayya 'alas shalah, dan dia ingat itu salah, maka apa? Saat itu juga dirubah. Saat itu juga dirubah hayya 'alas shalah kemudian hayya 'alal falah, dan melanjutkan adzannya. Jadi kalau dia ingat, dan ingat itu baru saja, belum lama, saat dia masih adzan dia ingat, maka apa? Dirubah adzannya, dibetulkan. Tapi kalau sudah lama baru ingat, maka apa? Harus diulangi lagi dari awal, adzannya. Nah, sekarang kita lanjutkan as-sadis, yang keenam di antara syurutul adzan, syarat-syarat adzan,
al-muwalatu baina al-fadil adhani, bersambung di antara lafaz-lafaz adzan. Jadi apa? Lafaz adzan dari awal sampai akhir itu harus bersambung semuanya. Jadi lafaz adzannya dari awal sampai akhir itu harus bersambung semuanya. Ya, tidak ada pemisah-pemisah. Dia harus adzannya dari awal sampai akhir harus bersambung. Nah, wahia al-mutaba'atu baina al-fadhihi biduni faslin biqaulin aw fi'lin. Dan dia apa? Terus menerus atau terus menyambung di antara lafaz-lafaz adzan tanpa ada pemisah. Entah pemisah berupa ucapan atau pemisah berupa perbuatan. Jadi terus menerus dia adzan di antara lafaz-lafaz adzan, dia menyambung ya antara lafaz-lafaz adzan, entah menyambung perkata-katanya disambung atau perkalimatnya ya disambung. Misalnya Allahu Akbar disambung semuanya, nggak boleh Allah kemudian diam Akbar, ada pemisahnya, tidak boleh, jadi harus disambung. Atau misalnya ketika selesai syahadat alla ilaha illallah, langsung dia menyambung dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disambung dari awal sampai akhir tanpa ada pemisah, dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan yang lainnya. Nah, fa idza kana al-faslu yasiran, apabila ada pemisahnya. Jadi apabila ada pemisahnya dan pemisahnya itu ringan, nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang, ka'ayya tosa al-mu'adzinu fi asna'ihi, seperti muadzin dia bersin ya di tengah-tengah adzannya. Misalnya ketika hayya 'alas shalah kemudian dia bersin baca alhamdulillah, fayabni ala ma madha indal jumhur, maka dia melanjutkan adzannya ya menurut jumhur para ulama. Jadi kalau ada pemisah di antara lafaz-lafaz adzan dan pemisahnya itu ringan, nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang, misalnya seperti dia bersin kemudian baca alhamdulillah, ya maka apa melanjutkan adzannya karena ada udzur. Atau misalnya dia diam sejenak karena batuk, maka apa boleh melanjutkan adzannya karena pemisahnya itu ada udzur dan juga nggak lama. Atau misalnya ada pemisah dan pemisahnya adalah minum, setelah takbir Allahu Akbar karena dia puasa ya dia minum sebentar kemudian melanjutkan adzannya, maka apa tidak mengapa. Jadi kalau pemisahnya sebentar nggak terlalu lama maka diperbolehkan. Atau apa untuk menarik nafas supaya nggak ngos-ngosan maka juga diperbolehkan. Nah, kalau pemisahnya itu ringan ya terlalu panjang maka adzannya tetap sahih ya tetap sah, tidak batal adzannya. Nah, wa amma law talal faslu baina kalimatil adzan, adapun apabila pemisahnya itu panjang ya di antara kalimat-kalimat adzan, ya pemisah di antara kalimat-kalimat itu adzan itu panjang, contohnya bikala min kasirin, dengan banyak berbicara. Ketika dia adzan takbir Allahu Akbar ngobrol dulu dengan temannya, atau dia duduk dulu dengan temannya, au ihmain, atau dia pingsan di tengah-tengah adzan ya qadallah dia pingsan, wa nakhwahu, dan semisalnya mungkin dia makan ya dia makan butuh waktu yang lama, faya betulul adzan, maka adzannya adalah batal. Wa yajibu istinafuhu min awwalihi, maka wajib ya diulang dari awal, nggak boleh melanjutkan adzannya. Jadi kalau ada pemisah di antara adzan-adzannya tadi, kalau pemisahnya itu sedikit, nggak terlalu panjang, ringan, maka boleh melanjutkan adzannya. Tapi kalau pemisahnya itu panjang ya karena pingsan atau dia makan dulu ya butuh waktu yang lama, atau dia ngobrol dengan temannya tanpa ada hajat
tanpa ada kebutuhan, maka adzannya adalah batal, harus diulang dari awal, tidak boleh melanjutkan adzannya. Nah, kenapa? Karena adzan itu apa? Tidak bisa dibagi-bagi. Adzan adalah ibadah satu. Adzan adalah satu ibadah, bukan bermacam-macam ibadah. Ya, dia adalah satu ibadah, sehingga apa? Harus sempurna, harus bersambung dari awal sampai akhirnya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ketujuh, di antara syurutul adzan, syarat-syarat adzan, isma'u ghairil hadirina. Adzannya bisa didengarkan oleh orang-orang yang jauh. Jadi adzannya itu bisa didengarkan dengan orang-orang yang jauh. Jadi adzannya bukan berbisik-bisik, bukan adzan yang sekedar mengucapkan, tapi apa, adzannya harus keras, ya, sehingga apa, bisa didengarkan oleh orang-orang yang jauh, yang tidak ada di sekitar dia. Jadi adzannya bisa didengarkan oleh orang-orang yang jauh. Nah, imma bi raf'i sauti au bi istimali mukabbir sauti liyakhsulu al-maqsud lil adzan. Ada kalanya dengan mengangkat suaranya, bi raf'i saut, meninggikan suaranya, atau dengan menggunakan mukabbir saut, pengeras suara, liyakhsulu al-maqsud lil adani, supaya bisa tercapai tujuan dari adzan. Jadi suaranya apa? Harus bisa didengarkan oleh orang-orang yang jauh. Ya, caranya apa? Dengan cara mengeraskan suaranya. Jadi muadzinnya ya harus punya suara yang keras, dengan suara yang keras, dengan harus meninggikan suaranya, atau dengan menggunakan mukabbirus saut, menggunakan pengeras suara, pakai mikrofon, pakai mic atau yang lain, ya, sehingga apa, suaranya bisa didengar oleh orang-orang yang jauh. Atau juga pada zaman dahulu, ya, ketika adzan dia harus naik di atas menara, ya, naik di atas menara, ya, supaya apa, bisa didengar oleh orang-orang yang jauh. Jadi yang penting ya adzannya harus dengan suara yang keras, suara yang tinggi, suara yang lantang, supaya bisa didengar oleh orang-orang yang jauh. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan adzan. Karena tujuan dari adzan adalah apa? Untuk didengarkan sebagai pengumuman. Namanya pengumuman itu apa? Harus dengan suara yang keras, tidak dengan berbisik-bisik atau dengan suara yang kecil, tapi harus dengan suara yang keras. Entah dia sendiri pakai suara yang keras atau dengan alat pembantu, supaya bisa mengeraskan suaranya. Dan mikrofon, pengeras suara, itu termasuk sunnah dari Nabi SAW, karena itu adalah wasilah untuk adzan, bukan perkara yang bid'ah, ya, bukan perkara yang haram. Karena pengeras suara adalah sarana, ya, untuk mengeraskan suara, dan ini termasuk ya sunnah dari Nabi SAW. Dulu pernah diceritakan pada zamannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, ketika ada seorang laki-laki, ya, dia datang di hadapan seorang Syekh, itu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan, wahai Syekh, pengeras suara ini adalah bid'ah. Pengeras suara ini ya kayak apa namanya, sihir, bid'ah. Suara kecil bisa menjadi keras. Termasuk perkara yang bid'ah atau termasuk perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW, entah itu sihir atau yang lainnya. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan kepada orang tadi, dan orang tadi itu memakai kacamata. Dia mengatakan, wahai si laki-laki, ya, kenapa engkau memakai kacamata? Kemudian si pemakai kacamata tadi mengatakan, saya menggunakan kacamata ini adalah untuk membaca Al-Quran, karena mungkin matanya min atau yang lain, sehingga apa, dia kalau membaca Al-Quran ya harus butuh kacamata. Kemudian Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ya, sama dengan mukabbirus saut, pengeras suara.
Pengeras suara ini sama dengan kacamata. Kacamata adalah sarana untuk membaca Al-Quran, supaya antum bisa membaca. Maka sama dengan mukabbirus shaut, pengeras suara, itu adalah juga sarana untuk adzan, mengeraskan suara, supaya suaranya bisa didengar dengan jarak yang jauh. Ya, jadi memakai mukabbirus shaut itu termasuk hal-hal yang dianjurkan di dalam syariat Islam, karena dia termasuk sarana ya untuk mengeraskan adzan, ya, mengeraskan suara adzan. Kemudian fa in kana yu'adzinu li nafsihi, apabila dia adzan untuk dirinya sendiri, fala yustaratu raf'us shaut, maka tidak disyaratkan untuk mengeraskan suara. Jadi kalau dia adzan untuk dirinya sendiri, ya nggak usah dikeraskan suaranya, cukup didengarkan untuk dia sendiri atau para jamaah yang ada di sekitarnya. Misalnya orang yang musafir, dia datang ke masjid, dia terlambat, kemudian dia adzan, boleh adzan, tapi adanya jangan keras-keras, cukup didengarkan dia dengan jamaah yang ada di sekitarnya. Tapi kalau adzan untuk masyarakat umum, ya maka harus dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, karena itu ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal 2 menit. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adzan tidak disyaratkan supaya suci dari hadas. Nah, boleh dengan sunnahnya ya berwudu dulu. Tapi kalau tidak berwudu maka tetap boleh adzan. Ya, tetap sah adzannya. Tidak seperti sholat. Kalau sholat syaratnya harus berwudu. Kalau adzan tidak, boleh dalam keadaan hadas kecil. Nah, soal nanti akan dijelaskan tentang sunnah-sunnah adzan. Sunnah-sunnah adzan. Nah, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.